Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama berdiri. Hendaklah kita bersama menaikkan pujian dan syukur atas penggembalaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saat ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kasih dan anugerah-Nya hendak beribadah, memuji, memuliakan nama-Nya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Memulaikan ibadah ini, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 18. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan membaca, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersekutu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Kepadamu kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena kami sungguh merasa bahwa Tuhan begitu baik bagi kami, yang selalu melindungi, menjaga, memelihara kami, yang selalu memberi kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh beraktivitas di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini kami duduk sejenak bersama dengan keluarga untuk beribadah kepadamu, mau memuji, memuliakan namamu. Dan di dalam ibadah ini pun firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon, Tuhan, bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan pada saat ini diambil dari kitab Lukas 12. Lukas 12 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-59. Lukas 12 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-59 yang mengatakan, menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Inilah firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-59. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar, merenungkan, terutama yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupan berimannya setiap saat. Di ayat 56 dikatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian, dan kiranya kita semua ada di dalam tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini tentang menilai zaman. Setiap zaman punya peradabannya masing-masing, dan tentu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Satu hal yang pasti, bahwa semua zaman tetap berubah. Zaman akan berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan selalu cocok dengan zaman yang ada. Mau apapun zamannya, firman Tuhan itu tetap cocok dengan zaman yang ada saat itu, termasuk zaman sekarang ini. Misalnya, kalau kita melihat awan mulai naik
lalu membentuk gumpalan awan yang hitam. Lalu kita akan berkata, tidak lama hari akan hujan. Dan benar, hujan pun turun. Demikian sebaliknya. Lalu di sini ada hal yang menarik. Ketika Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Di sini Yesus mencela kemunafikan orang Farisi. Di luar mereka kelihatan agamais, tetapi di dalamnya penuh dengan kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan berarti memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dia ucapkan tidak seperti yang dilakukannya. Misalnya, ia bertindak di hadapan umum seperti tidak ada celahnya, seperti tidak ada salahnya. Ia seperti orang saleh, seperti orang yang setia, padahal sedang menaruh dosa yang tersembunyi. Ingat kata Yesus dalam Lukas 12 ayat 2 dan 3 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Semua akan dibuka. Jika tidak sekarang, pasti pada hari penghakiman. Zaman ini adalah zaman corona melanda dunia. Zaman ini akan berlalu, corona pun akan berlalu. Walau waktunya kita tidak tahu kapan berakhir, yang pasti akan berlalu, tidak akan bertahan, pasti akan lewat. Karena zaman ini tetap berubah. Zaman ini Tuhan sedang mengajar dan menegur kita untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita lebih sibuk dengan menilai kekurangan orang lain, sehingga lupa menilai kekurangan diri kita sendiri. Mungkin pada waktu yang lalu kita merasa orang yang terhebat, orang yang terbaik, orang yang terpandai, dan yang lain-lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk tahu menilai diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai 17a mengatakan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik." Saatnya kita belajar untuk berbuat baik. Kita belajar untuk berdamai dengan siapa saja. Kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk bisa memaafkan. Kita belajar untuk bisa mengampuni. Karena dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu waktu, karena waktu kita sangat terbatas. Waktu kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita
ada di bumi ini. Karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memperbaharui seluruh segi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua di dalam kehidupan kita secara pribadi bersama dengan keluarga kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mempersiapkan diri kita, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan setia, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan kekudusan dan kesucian-Mu, sambil kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, oleh karena Tuhan telah memberi waktu kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, bersama seisi rumah tangga kami masing-masing. Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, agar kami mampu melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap saat. Ya Tuhan,
Lihatlah jemaat-Mu yang beribadah kepadamu di rumah mereka masing-masing, sedang berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati segala pekerjaan dan usaha, bahkan rencana-rencana kehidupan mereka. Supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan dan rencanakan demi kebutuhan kehidupan mereka tidak akan sia-sia begitu saja, tetapi selalu dibuat Tuhan berhasil, dan di dalamnya pun akan ada keuntungan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, berilah mereka selalu kesehatan dan kekuatan. Lindungilah mereka dari sakit, penyakit, dan kelemahan. Dan jika mereka lemah, kuatkanlah mereka. Kalau mereka sakit, datangkanlah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka kembali akan memperoleh kesehatan dan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Yang berduka, hiburkanlah, kuatkanlah mereka dalam menghadapi masa-masa perkabungan yang sementara mereka alami di dalam kehidupan mereka, atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang mereka lakukan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, supaya semua itu tidak sia-sia, tetapi selalu membawa hasil yang baik. Mereka kembali dipulihkan dari kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka ada pergumulan-pergumulan tersendiri yang mereka rasakan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, kiranya Tuhan akan menopang mereka di dalam menghadapi pergumulan kehidupan itu. Dan terutama Tuhan memberikan hikmat, akal budi bijaksana, supaya mereka cakap mengatasi pergumulan-pergumulan itu. Dan terutama ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi mereka, sehingga ada kelegaan yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan kami saat ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami berseru kepadamu, ya Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan oleh karena COVID-19 ini, tapi lepaskanlah kami dari COVID-19 yang jahat ini. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa untuk melenyapkan virus corona dari muka bumi ini. Tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati tim musik gerejawi, tim multimedia yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Diberkati Tuhan mereka di dalam kehidupan mereka. Dan segala pelayanan yang mereka lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalasnya. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini kami sudah memberi persembahan. Terimalah dan kuduskanlah. Dan ketika kami memberi persembahan ini, hidup kami tidak akan kekurangan. Tuhan pasti balas berkat melimpah di dalam kehidupan kami setiap hari. Kehidupan kami Tuhan, rencana-rencana hidup kami, pergumulan-pergumulan kami datang percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kami siang dan malam. Ini doa kami, ini ibadah kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Jika Tuhan berkenan dan menghendaki, terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini mari kita berdiri. Sambil kita berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3, Kuperlukan Juru Selamat.
perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, maka takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kesempatan ini. Tuhan memberkati dan salam.